Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai pemeliharaan dan kendala. Pemeliharaan memberikan keunggulan kompetitif bagi Orlando Utility Commission. Orlando Utilities Commission memiliki dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang memasok tenaga listrik bagi dua Central Florida County. Selanjutnya, pentingnya strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan. Para manajemen di Orlando Utilities Commission yang menjadi subjek pada permulaan bab profil. Perusahaan global memperjuangkan keandalan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan, yaitu kegagalan dan perlengkapan pada OUC. Kegagalan generator biayanya sangat mahal bagi kedua pihak, baik perusahaan maupun konsumennya. Selanjutnya, keandalan. Sistem terdiri atas serangkaian saling keterkaitan antara individu dengan komponen, masing-masing menjalankan pekerjaan tertentu. Jika ada salah satu komponen yang gagal saat dijalankan dengan berbagai macam alasan, keseluruhan sistem atau sebagai contoh pesawat terbang atau mesin akan mengalami kegagalan. Pertama, kita akan membahas keandalan sistem, kemudian peningkatan melalui kelebihan. Selanjutnya adalah keandalan sistem. Sebabkan oleh kegagalan yang terjadi di dunia nyata, pemahaman mengenai keberadaan mereka merupakan konsep penting dari keandalan. Saat ini kita akan meneliti dampak dari kegagalan dalam suatu rangkaian, bahwa sebagaimana jumlah komponen dalam suatu rangkaian semakin meningkat, keandalan seluruh sistem akan mengalami penurunan dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah memberikan kelebihan. Untuk meningkatkan keandalan sistem, kelebihan akan ditambahkan ke from komponen cadangan atau jalur paralel. Kelebihan diberikan untuk menjamin bahwa satu komponen atau jalur mengalami kegagalan, sistem akan mengambil jalan lainnya. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Terdapat dua jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan pencegahan, mencakup pelaksanaan inspeksi rutin dan perbaikan serta menjaga tempat fasilitas dengan melakukan perbaikan yang tepat. Yang kedua itu pemeliharaan kerusakan. Terjadi ketika perlengkapan mengalami kegagalan dan harus diperbaiki berdasarkan pada keadaan darurat atau prioritas. Yang kedua itu mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan. Ketika perusahaan kita memiliki sinyal untuk melakukan pemeliharaan pencegahan, kita menentukan kapan melakukan pemeliharaan pencegahan dengan biaya yang ekonomis. Selanjutnya adalah 4 langkah dalam proses kontrak pemeliharaan pencegahan. Yang pertama itu, langkah pertama, menghitung perkiraan jumlah kerusakan atau berdasarkan pada data historis. Jika perusahaan tetap melanjutkan seperti biasanya tanpa kontrak perbaikan. Yang kedua itu langkah kedua, menghitung perkiraan biaya kerusakan per bulan dan tidak ada kontrak pemeliharaan pencegahan. Langkah ketiga, menghitung biaya pemeliharaan pencegahan. Langkah keempat, bandingkan dua opsi dan pilih salah satu yang memerlukan biaya yang paling sedikit. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas perbaikan. Karena keandalan dan pemeliharaan mencegah jarang berjalan dengan sempurna, sebagian besar perusahaan memilih beberapa level kapasitas perbaikan dengan memperbesar tempat fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen pemeliharaan akan menjadi cara yang tepat untuk menempatkan kembali operasional sistem yang lebih cepat. Selanjutnya ada pemeliharaan yang otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan pencegahan meliputi penekanan pada penerimaan tanggung jawab atas karyawan terhadap mengamati, memeriksa, menyesuaikan, membersihkan, dan memberitahukan tipe pemeliharaan perlengkapan. Kebijakan ini konsisten dengan keunggulan
pemberdayaan karyawan. Selanjutnya adalah total pemeliharaan yang produktif. Total pemeliharaan yang produktif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merancang mesin yang dapat diandalkan, mudah untuk mengoperasikannya, dan mudah dalam pemeliharaannya. Yang kedua itu menekankan total biaya pemilikan ketika membeli mesin, sehingga perhatikan dan pemeliharaan termasuk dalam biaya. Yang ketiga, mengembangkan rencana pemeliharaan, pencegahan yang memanfaatkan praktik pelaksanaan terbaik dari operator, departemen pemeliharaan, dan jasa gudang. Yang keempat itu memberikan pelatihan bagi pemeliharaan yang otonom, sehingga operator dapat memelihara mesinnya sendiri dan menjalin kerjasama dengan personel bagian pemeliharaan. Ya, itulah sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.